Anakku, jangan cari ke sana kemari, karena tidak ada jalan lain yang dapat menolongmu. Bacalah buku ini. Enam bulan terakhir ini omset penjualan terus-menerus turun, San. Kadang saya malah jadi blong. Jual beli mobil gelap atau jadi bandar judi, kan beres. Pikiranmu itu memang benar-benar gelap, San. Tetapi idemu boleh juga. Nanti sore aku kesini lagi. Ya? Pak, rasanya pengen mati saja. Mahku kumat lagi. Kan bisa ke dokter, atau nanti sore bisa aku antar ke Eyang Sukro. Ah, ke dokter, ke dukun, ke dokter, ke dukun. Bosan aku. Sudah 5 tahun lebih. Tidak ada perubahan. Namanya juga usaha, Ma. Oh ya, Pak. Bagaimana dengan mimpiku semalam? Firasat baik atau firasat buruk ya, Pak? Itu kan hanya mimpi. Tidak usah dipikirin lah. Ya, tapi perasaanku tidak enak. Hari ini aku nggak masuk kerja. Rencana mau ke Salatiga, nginap di sana. Dengan siapa? Dengan Susan, Pak. Sekarang sedang dijemput sama Pak No. Ya, terserah Mama lah.
Iya. Asik. Tidak ganti pakaian dulu, Ma. Nggak usah, nanti ganti di sana saja. San, letakkan ini di kamar tengah ya. Jaga rumah baik-baik ya. Iya, Bu. Mama sakit lagi ya? Sekarang sudah agak sembuh. Kata teman Susan, kalau kita sakit disuruh berdoa, Ma. Siapa nama temanmu itu? Kita Agani, Ma. Ma, kayak waktu sakit itu gimana tuh, Ma? Nanti tanya nenek atau tante Maya saja ya. Kamu kan tahu, Maya, kakakmu Seni itu kan keras kepala. Tapi kalau ibu yang bicara, Kak Siani pasti mau dengar, Bu. Ya memang, saya harap juga begitu. Sebelum ibu dipanggil Tuhan, kakakmu Seni itu sudah mau percaya. Bu Maya pergi dulu. Nanti kalau Kak Siani datang, tolong suruh telepon Maya ya, Bu. Ya, ya. Permisi, Bu. Mari, hati-hati ya, Indro. Ya. Lah kok kuncinya pecah? Ada apa, Mbok? Kunci kesayangan almarhum Bapak jatuh sendirinya. Jatuh sendiri? Masa bisa jatuh sendiri, Mbok? Kula nggih kagetnya. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Kok bisa jatuh sendiri? Firasat apa ya, Nya? Jatuh ya jatuh, Mbok. Tidak usah godak-gadik gatuk. Cuman kenapa kok bisa jatuh sendiri? Ya itunya. Ya itu apa? Firasatnya. Firasat lagi, firasat lagi. Apa tidak ada yang lain? Ya itunya. Firasat.
Mbok Nak, percaya sama Tuhan. Jangan percaya tahayul begituan. Nyonya ini kalau dikasih tahu kok nggak percaya. Kalau sesuatu ini jatuh sendiri. Apalagi ini benda kesayangan orang yang sudah matinya. Ini pertanda firasat buruk. Firasat lagi. Percaya pada Tuhan, Mbok. Jangan percaya tahayul begitu. Si Mbok benar, Bu. Seni. Ada firasat, Bu. Sama siapa? Dengan Susan, Bu. Selamat siang, Nak Seni. Selamat siang, Mbok. Mana cucuku? Tuh sedang di luar, sedang main dengan si Gober. Ada acara nanti malam? Oh, enggak ada. Malam ini aku membujang lagi. Istri dan anak saya ke Salatiga. Kesempatan emas dong, jangan disia-siakan. Yuk kita ke rumah Rita. Waduh, aku tidak punya modal. Optimis gitu loh, nanti kan bayaran mobil biru. Terus, itu bukan duitku. Itu sepele. Yang penting, nanti malam kita happy-happy. Setuju? Tiap kali aku memikirkan penyakitku ini, Bu, rasanya aku ingin mati saja. Kamu sudah ke dokter lagi, Seni? Sudah, Bu. Malah saya ketemu dengan dokter yang aneh. Dokter, sebenarnya saya sudah bosan, loh, kalau harus minum obat-obatan terus. Tetapi tetap harus minum obat karena ada komplikasi. Komplikasi? Iya. Sebenarnya penyakit ibu ini dapat segera sembuh asalkan ibu tidak banyak mikir. Dokter ini hidup kok nggak boleh mikir toh? Bukan tidak boleh, Bu. Tetapi ibu ini kelihatannya mempunyai pikiran yang sangat berat. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya, tapi satu hal saya tahu, siapa yang mampu mengambilnya dari ibu. Siapa? Siapa, dokter? Dialah dokter di atas segala dokter yang pernah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepadanya. Pasti dia menepati janjinya. Aneh dia. Dokter itu memang benar, Seni. Penyakitmu itu memang karena beban pikiran yang sangat berat. Kamu mikirin keluarga yang makin berat. Mikirin suami yang kadang mabuk, main judi, dan masih mikirin kerja lagi. Sini, kamu betul-betul pengen sembuh. Apapun akan aku lakukan, Bu. Asalkan penyakitku ini sembuh. Aku takut mati, Bu. Sini, jangan cari kesana kemari. Karena tidak ada jalan lain yang bisa menolong kamu. Ikutilah Tuhan Yesus. Nanti kamu akan selamat. Bacalah buku ini. Ada apa sini?
Ibu tahu kau menolak buku ini. Memang dalam keluarga kita tidak mengenal buku ini. Apalagi isinya. Melalui adikmu Maya dan suaminya, ibu menerima buku ini. Dan peristiwa itulah yang dapat mengubah hidup ibu ini 1 tahun yang lalu. Ibu takut, nak. Tenang, Bu. Tenang. Ibu takut. Ini ada apa, Bu? Kenapa Ibu dipindah di sini, Bu? Ibu takut mati, Maya. Ibu jangan takut. Ibu akan sembuh. Ibu akan sembuh, Bu. Apakah Ibu mau kami berdoa untuk Ibu? Berdoalah, Maya. Berdoalah untuk Ibu. Tapi Ibu janji, Ibu tidak akan marah kalau kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dengan nama siapa saja, asal Ibu sembuh. Iya, mari kita berdoa bersama-sama, Bu. Itulah pertama kalinya Ibu mau didoakan dengan nama Yesus. Dan nama itulah yang mampu mengubah hidup Ibu ini. Waktu menerima buku ini, Ibu pun tidak tahu untuk apa buku setebal ini. Buku ini tepat sekali untuk Ibu. Buku ini mengkisahkan kehidupan manusia, termasuk kehidupan Ibu juga. Hidupku? Iya. Maksudku? Begini, Bu. Kan ada satu pertanyaan penting dalam hidup ini. Mengapa dalam dunia ini banyak kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, ada juga sakit penyakit, dan manusia harus menghadapi kematian? Mengapa, Bu? Jawabnya terdapat dalam buku ini, Bu. Ibu bisa baca dalam kitab Roma 3 ayat 23. Roma? Iya. Ibu belum pernah membaca. Sini Maya bantu, Bu. Nah, Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berani mengatakan bahwa dirinya ini suci, dirinya ini bersih, tidak ada sedikit pun dosa? Apakah Ibu berani mengatakan begitu, Bu? Ya enggak, toh Indro. Saya pun tidak berani, Bu. Itu berarti kita semua telah berbuat dosa. Dan akibat dosa, Roma 6 ayat 23 mengatakan di sana, upah dosa itu maut. Maut itu kematian yang kekal. Inilah, Bu, yang membuat kita menjadi cemas dan takut.
manakala kita harus menghadapi saat-saat kematian. Menurut Ibu, apakah ada jalan keluar? Ya, kita mengadakan selamatan toh, biar selamat, sesaji jajan pasar, dan ingkung ayam kan bisa. Maaf Bu, apakah hidup kita ini hanya seharga jajan pasar atau ingkung ayam? Tidak, bukan? Bahkan korban binatang apapun tidak bisa menebus nyawa kita. Lantas bagaimana? Allah yang memberikan jalan keluar. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita tidak perlu selamatan supaya kita selamat. Kristus telah mati untuk menebus dosa kita. Dia disebut juru selamat. Kristus adalah jalan keluar yang Allah sediakan bagi semua manusia. Sekarang Ibu bisa baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Silahkan Ibu membacanya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Aku mulai mengerti apa yang Ibu percayai. Tetapi terima Kristus itu berarti jadi orang Kristen, Bu. Lalu bagaimana dengan Mas Herman? Dia tidak suka pada orang Kristen, Bu. Yang ini warnanya apa? Ditutup dengan darah. Darah. Darah Yesus. Ya, darah Yesus. Ditutup dengan darah Yesus. Menjadi putih kembali. Jadi bisa masuk surga. Pinter. Pinter sekali keponakanku ini. Nah, Susan, buku ini buat Susan. Tapi jangan lupa diceritakan kepada orang lain juga. Oke? Oke. Jos. Dengan penyakit jantung Ibu ini, kematian bisa datang kapan saja. Jangan berkata begitu, Bu. Jangan cemas ini. Kalau Tuhan memanggil Ibu, Ibu sudah siap. Karena Ibu tahu kemana Ibu akan pergi. Ke rumah Bapak di surga. Tapi bagaimana dengan kamu dan keluargamu, Seni? Itu yang Ibu cemaskan. Doakan ya, Bu.
Bu, ini laporan yang kemarin. Ya. Lin, kamu ke gereja mana? Gereja Isa Al-Masih Pringgading, Bu. Minggu besok, kamu bisa menemani aku ke gereja. Hah? Ke gereja? Benar, Bu. Ibu mau ke gereja? Memang tidak boleh. Boleh, Bu. Boleh. Boleh banget. Cuman besok Minggu aku ada acara di luar kota. Jadi tidak bisa, Bu. Maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Baik, aku tunggu sebelum jam 4:30 sore. Ingat ya, sebelum jam 4:30 sore. Pak, Jenny ngajak ke gereja. Jenny? Jenny isinya Herman? Iya. Wah, bakalan jadi seru nih, Man. Loh, memangnya ada apa? Mama kan tahu, Herman itu paling tidak suka dengan orang Kristen. Dan beberapa kali aku mengajaknya ke gereja. Lantas? Ya ditolaknya mentah-mentah. Karena menurut dia, orang Kristen itu sok suci, munafik. Karena dia beberapa kali tersandung dengan orang Kristen. Selain itu, pasti ada alasan lainnya, Pak. Menurutnya, jadi orang Kristen itu tidak enak. Tidak bebas katanya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan yang berat bagi dia adalah dia tidak boleh judi dan mabuk. Itu yang membuatnya berat untuk dia, mah. Dan menurutnya, kalau orang masuk gereja itu akan menjauhkan dirinya dari hoki dan keberuntungan. Loh, apa bukan kebiasaannya berjudi itu yang menjauhkan dirinya dari hoki dan keberuntungan? Ya, itulah Herman. Dan dia pernah bersumpah akan mengutuk siapa saja dari keluarganya yang menginjakan kakinya di gereja. Wah. Herman. Seperti permainan tenis, menang dan kalah itu biasa, ndak usah dipikir. Kok seperti mikir negara, ngapain? Menurut ramalan bintang, ini merupakan hari-hari keberuntunganku. Tapi nyatanya buntung, sial melulu. Loh, begitu saja kok loyo? Heran, hari-hari ini kok saya sial terus. Ada ide? Yesus, oh sungguh indah.
Sar? Ibu kemana, Sar? Pergi sama Susan, Pak. Mungkin ke gereja. Ke gereja? Mungkin, Pak. Tadi janjian sama Bu Lisa mau pergi ke gereja jam 5 sore. Saat ku ayunkan langkahku, ku tersesat dalam gelap tanpa arah, dan ku berseru penuh rindu, adakah yang pedulikan aku? Tiada jalan lain yang ku temui, tiada jalan lain yang ku dapati selain Yesus Kristus, penolong yang setia. Sungguh tiada jalan lain. Kasih merupakan kata yang mujarab. Kasih bukanlah sekedar apa yang saudara rasakan, tetapi kasih merupakan sesuatu yang saudara lakukan. Kasih mampu mengubah kebencian. Kitab suci berkata, Allah itu kasih. Oleh kasihnya Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Allah juga menciptakan bumi lengkap dengan isinya untuk kesejahteraan manusia. Ya, kebutuhan manusia dipenuhi oleh Allah sendiri. Namun manusia tidak tahu berterima kasih. Semestinya manusia menyembah Allah, tetapi manusia menyembah berhala buatan manusia sendiri. Allah menciptakan manusia, memberikannya, tetapi manusia tidak menyambutnya dengan baik. Manusia tidak mengasihi sesamanya. Manusia mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, sekalipun keuntungan yang diraupnya melalui cara-cara yang tidak terpuji, seperti menjual diri, korupsi, mencuri, menipu, bahkan membunuh sesamanya. Ya, Allah tahu dosa-dosa manusia. Allah tahu akibat dosa-dosa manusia. Upah dosa maut, yaitu hukuman kekal di neraka. Allah yang kasih tetap mengasihi saudara-saudara, tetapi Allah membenci dosa-dosa saudara. Kitab suci berkata, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yaitu Yesus Kristus telah berkorban, mati di salib, agar darahnya menyucikan dosa dan kejahatan saudara. Kini yang saudara perlu lakukan, percaya dan terimalah Yesus yang telah bangkit dari kematian sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi. Bukalah hati dan terimalah kasih Allah. Biarkan kebencian itu pergi. Saudara akan dimampukan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi,
dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Halo, Pak Dodi. Saya sedang mencari Seni. Katanya sedang pergi dengan istrimu. Pak Dodi, kalau selama ini Bapak gagal membujuk saya, kuperingatkan sekali lagi. Jangan coba-coba membujuk dan mempengaruhi istri dan anak saya. Kami sudah punya Tuhan sendiri. Itu saja yang perlu Bapak pahami. Halo? 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 Dari siapa, Pak? Dari Herman. Dari suamiku. Apa dia tahu kalau aku pergi ke gereja? Kelihatannya dia marah sekali. Wah, gawat nih. Aku harus pamit dulu, Pak Dodi. Ayo, Susan, kita pulang. Elis. Tenang, Sian, tenang. Kok seperti kebakaran jenggot? Kita berdoa dulu ya. Minta pertolongan Tuhan. Susan, ini untuk makan malam. Kamu siapkan ya. Susan, ikut Mbak Sah dulu ya. Dari mana? Dari gereja, Pak. Papa sudah makan. Duduk! Aku tidak suka punya istri Kristen. Gara-gara kau ke gereja, semuanya jadi sial, tahu? Papa jangan berkata begitu. Aku kan hanya ke gereja. Untuk apa ke gereja? Cari penyakit. Kita kan sudah punya kepercayaan sendiri. Pokoknya di rumah ini tidak ada seorang pun yang boleh menginjakkan kakinya di gereja. Titik. Pak, aku punya buku yang bagus, Pak. Buku yang bisa cerita sendiri. Buku tidak ada tulisannya. Ini bagus, Pak. Bapak mau dengar ceritanya kan? Mau ya, Pak? Nah, anak emas ini adalah surga, Pak. Papa tahu enggak jalan ke surga? Susan tahu, Pak. Merah.
Inilah jalan yang dibuat Tuhan, Pak. Ceritanya yang hitam ditutup dengan darah Yesus. Dan menjadi putih kembali, jadi bisa masuk surga. Jenny, apa-apaan kamu ini? Anak kecil kamu racuni pikirannya. Sabar, Pak. Saya jelaskan dulu. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku tidak sudi punya keluarga Kristen. Lebih baik kita cerai saja. Susan, maafkan Papa, Susan. Papa yang salah, Susan. Maafkan Papa, Susan. 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 Ampuni Tuhan segala dosa kami. Tolong anak kami, Susan. Tolong Tuhan. Tolong. Janganlah kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Mengapa berdoa seperti itu? Kamu ingin anak kita mati, begitu? Baik, kita pergi ke Eyang Sukro. Dia pasti mampu sembuhkan anak kita. Maafkan, Pak. Aku tidak mau pergi ke sana. Aku bukan miliknya lagi. Sekarang aku milik Yesus. Apa? Yesus? Dasar keras kepala. Aku sendiri mau pergi ke sana. Kalau terjadi apa-apa atas Susan, yang bertanggung jawab kamu dan Yesusmu itu. Pak. Pak. Bu, Susan, Bu. Jangan sedih, anakku. Tuhan pasti menolong kamu. Aku percaya, Bu. Tuhan pasti akan menolongku. Ya Tuhan, Engkau telah menjamah anakku. Susan,
Selamatkan cucuku, Tuhan. Mas Herman, Bu. Mas Herman. Kenapa dengan Herman? Dia pergi ke dukun. Ke dukun? Papa tahu nggak jalan ke surga? Susan tahu, Pak. Merah. Inilah jalan yang dibuat Tuhan, Pak. Susan. Ada apa, Pak? Tidak apa-apa, Pak. Tidak ada apa-apa. Bapak kelihatannya susah. Apa Bapak mau ke rumah Pak Sukro? Iya, Eyang Sukro. Kami tetangganya, Pak. Pak Sukro sedang kesusahan. Cucunya mati. Cucunya mati? Apa Eyang tidak bisa menolong cucunya? Mana bisa Pak Sukro menolong, Pak. Cucunya ketabrak mobil. Sudah 3 hari sakit koma. Kemarin sore mati. Ini mau dikubur, Pak. Kalau Bapak sedang susah ya jangan ke sana, Pak. Nanti malah nyusah-nyusahin Pak Sukro. Wong sedang susah kok minta tolong sama wong susah. Kan jadi susah kabeh, Pak. Anu, Pak, minta tolong pada Tuhan Yesus. Yesus? Iya, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong wong susah, Pak. Permisi, Pak. Minta tolong pada Tuhan Yesus. Apa yang kita putuskan sekarang akan menentukan apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Untung atau rugi. Dan di dalam berjudi pun, apa yang kamu pasang sekarang akan menentukan di kemudian hari. Menang atau kalah. Demikian pula di dalam keputusan kita menerima atau menolak Yesus. Itu akan menentukan nasib kita kemudian. Hidup atau mati. Camkan itu. Pak tahu nggak jalan ke surga? Susan tahu, Pak. Saat ku ayunkan langkahku, ku tersesat dalam gelap tanpa arah, dan ku berseru penuh rindu. Adakah yang pedulikan aku? Tiada jalan lain yang ku temui. Tiada jalan lain yang ku dapati.
Mama tidak bersalah. Mama tidak bersalah. Anakku, Pak. Sekarang Mama boleh bawa Susan ke gereja. Pak. Aku juga. Pak. Susan. 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 Susan anakku. Susan.